Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para follower TikTok yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam pengajian kita, dan kita pada kesempatan hari ini masuk kepada hikmah yang kedua di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hikmah yang kedua yaitu iradatu at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fi asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajrid ihtitatu minal himmati aliyah. Nah, ini hikmah yang kedua. Keinginanmu untuk tajrid. Tajrid ini artinya melulu beribadah tanpa berusaha. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasab untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, maka keinginanmu itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar atau syahwat yang halus ya. Di sini disebut dengan syahwatul khafiyah. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha atau kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan yang melulu beribadah tanpa kasab, maka keinginan yang demikian ini berarti menurun daripada min himmati aliyah, daripada himmah atau semangat yang tingkat tinggi. Ini adalah hikmah yang kedua dalam kitab Al-Hikam. Dalam hikmah yang kedua ini dijelaskan bahwa cara seseorang mendapatkan rezeki ya atau mendapatkan karunia dari Allah itu terbagi atas dua cara. Pertama, ada yang disebut dengan makam asbab atau kedudukan asbab. Kedudukan asbab itu apa? Yaitu orang yang mendapatkan rezeki untuk kehidupannya sehari-hari, kemudian dia bisa tenang beribadah dengan rezeki yang dia dapatkan itu melalui sabab musabab. Jadi misalkan dia bekerja, orang ini dapat rezekinya ini melewati bekerja. Dia bekerja entah sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pegawai, atau sebagai pekerja kantoran. Dia bekerja, dengan bekerja tersebut dia mendapatkan uang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup saudaranya, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Maka orang seperti ini disebut dengan makam asbab. Artinya dia dalam proses dia mendapatkan rezeki itu harus melalui sabab musabab, harus melalui usaha ikhtiar. Dengan sebab usaha menghasilkan uang, dengan sebab ikhtiar menghasilkan rezeki pada dirinya. Maka itu yang disebut dengan makam asbab. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan makam tajrid. Makam tajrid itu apa? Yaitu orang yang mendapatkan karunia rezeki dari Allah, dengan rezeki tersebut dia menjadi tenang beribadah tanpa harus melalui sabab-sabab, tanpa harus melalui ikhtiar, tanpa harus melalui bekerja, tetapi dia langsung dapat karunia itu walaupun dia berdiam diri. Nah, ada orang yang diam ya dirinya, dia tidak bekerja, dia tidak bertani, dia tidak nelayan begitu ya. Tetapi senantiasa kebutuhan kehidupan sehari-harinya senantiasa tercukupi gitu loh. Dan dia dengan harta yang demikian dia tenang untuk beribadah, untuk taat, untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan makam yang kedua, yang disebut dengan makam tajrid. Nah, kedua makam ini sebetulnya hanya sekedar pembagian. Ya, bukan berarti misalkan makam tajrid lebih tinggi daripada makam asbab, tidak. Tetapi hanya sekedar pembagian. Nah, sebelum kita nanti melihat bagaimana ciri-ciri seseorang diletakkan pada makam asbab, kemudian bagaimana ciri-ciri orang diletakkan pada makam tajrid, maka kita harus pahami dulu bahwa kedua makam ini ya sebetulnya sama saja sebagai sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti misalkan makam satu lebih tinggi daripada makam yang lain. Misalkan makam tajrid lebih tinggi daripada makam asbab. Tidak. Atau makam asbab lebih tinggi daripada makam tajrid. Tidak.
Ya, karena ini tergantung kita yang menjalani gitu ya. Tergantung kita yang menjalani. Nah, makam tajrid, misalkan ada orang yang tidak bekerja tapi dia dapat rezeki seperti bayi. Bayi itu kan baru lahir, dia tidak perlu bekerja. Dia cukup oe aja dia dapat langsung rezeki ya. Itulah bayi itu makam tajrid. Ketika kemudian bayi itu di dalam kandungan, ya malah dia tidak perlu berusaha, ya dia cukup mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dari tali usus, ya dari tali usus yang terhubung kepada rahim ibunya. Itulah yang disebut dengan wildah mukhalladah, tali usus yang terhubung antara pusat si bayi itu dengan rahim ibunya. Nah, itu tidak perlu berusaha. Nah, maka si bayi itu tajrid. Sama seperti anak kecil, misalnya anak kecil itu tajrid, ya. Orang tua itu asbab, ya. Asbab. Nah, kita ini mendapatkan rezeki harus kerja, harus pergi ke sawah, bahkan ada yang merantau, harus pergi kemana-mana, ya. Ada yang ke hutan, ada yang ke kota, ada yang ke kantor untuk mencari rezeki. Intinya, kedua kelompok ini jalanilah sesuai dengan porsi yang ditetapkan Allah. Apabila yang sudah ditetapkan asbab, jalanilah asbab sesuai dengan sabab musabab untuk mencari karunia Allah. Maka ketika mana kita niatkan ibadah, justru ini mendatangkan keridhaan Allah. Tapi apabila bagi orang yang tajrid, yang cukup diam di rumah, rezeki itu sudah datang, maka jalanilah ya sesuai dengan makomnya tajrid. Ya, perbanyaklah ibadah dan cari keridhaan Allah. Bukan menanding-nandingi mana yang lebih hebat antara makam asbab dengan makam tajrid. Nah, ini tidak ya seperti itu. Nah, contoh misalkan Rasulullah ini kan insan kamil ya, insan kamil mukammil, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau mencontohkan beliau itu makam asbab, ya. Ketika mana Rasulullah SAW hijrah sampai ke Madinah, kemudian Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi. Setelah sampai di sana, apa yang ditanya Nabi? Mana pasar? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berusaha. Rasulullah sebagai seorang pengusaha, beliau dagang di pasar. Nabi asbab. Tapi bagaimana tentang Rasulullah? Rasulullah paling tinggi, dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai akhlak yang agung. Walaupun ada nanti beberapa para ulama mensyarahkan terkadang makam tajrid lebih tinggi daripada asbab. Nah, intinya kalau kita sudah berada di makam asbab, maka jangan sekali-kali ingin melirik ke makam tajrid. Kalau kamu sudah ditetapkan Allah di makam asbab dan kamu nyaman, segala kebutuhanmu terpenuhi di makam asbab, maka jangan coba-coba kamu beralih ke makam tajrid. Kalau beralih ke makam tajrid, memaksakan diri untuk beralih ke makam tajrid, inilah yang disebut dengan minasyahwatil khafiyah. Itulah merupakan syahwat atau nafsu yang tersembunyi. Nah, jadi bukan kita mencari ridha Allah, jangan-jangan itu sifatnya nafsu, tetapi tersembunyi. Sama orang yang sudah makam tajrid, dia tidak bekerja gitu, dia sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak bekerja, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak zikir. Jangan ngelirik orang asbab. Kadang-kadang ada orang yang sudah tajrid, ya dipenuhi segala kebutuhan, lalu melihat, temannya ini punya usaha. Wah, kalau seandainya saya punya usaha mebel juga, enak ya. Wah, akhirnya apa? Dia yang sudah ditaruh Allah di makam tajrid, dia turun kepada makam asbab. Maka ini adalah minal himmatil aliyah, merupakan penurunan himmah atau semangat yang tinggi. Oleh karena itu masing-masing harus sesuai dengan porsinya. Yang asbab, ya, letakkan makamnya pada makom asbab. Yang tajrid sesuaikan makomnya itu pada makam tajrid. Yang tajrid tidak usah ke asbab, yang asbab tidak usah buru-buru ke makam tajrid. Demikian yang saya sampaikan pada part pertama ini. Kita akan lanjutkan satu part lagi pada hikmah yang kedua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.